Halo semuanya, selamat datang lagi di channel kita di HRC Caritra. Nah, seperti video yang sebelumnya, kita akan masih lanjut membahas nih tentang karir merumah atau housing karir. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah membahas terkait dasar-dasar dari housing karir atau karir merumah. Nah, sekarang kita akan mencoba lebih dalam untuk memahami apa sih housing karir atau karir merumah itu. Nah, masih bersama kita narasumber atau pembicara yang sangat expert nih di bidang perkim, yaitu ada Bu Mahditya Paramita. Halo Bu, Halo, selamat siang. selamat siang. Nah, ini sebagai lanjutan dari video sebelumnya nih teman-teman. Nah, pertanyaannya terkait faktor-faktor penentu karir merumah nih Bu. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang menentukan karir merumah ini secara khusus yang ada di Indonesia? Karir merumah yang menentukan itu yang pertama pendidikan. Biasanya karena sekolah kita harus jauh dari orang tua kan, maka kita kos Ya, misalnya. Atau komposisi rumah tangga, misalnya kita menikah atau mulai punya anak satu. Tentunya beda punya anak satu dengan punya anak dua, dengan punya anak yang remaja, dua-duanya atau tiga-tiganya remaja. Karena sekarang kan indeksnya rumah tangga atau itu tuh kan 5, sekian. Berarti kalau 5, sekian dalam satu rumah tangga itu lebih dari 5 orang jumlahnya rata-rata, bukan 4 orang lagi. Otomatis dalam satu rumah berapa? 5 kali misalnya 9 meter persegi berarti 45 meter persegi dong, bukan 36 kan? Gitu. Lalu karir, misalnya kita kerja di satu tempat gitu. Terus kita mau pindah ke tempat lain. Otomatis kita juga butuh tempat tinggal di sana. Kalau misalnya pindahnya satu keluarga, tentu ukuran rumahnya sama. Tapi gimana dengan yang pindah hanya ayahnya atau yang pindah hanya ibunya? Gitu. Kalau yang pindah hanya ibunya sama anak, otomatis ibu dan anak ukurannya lebih kecil daripada gabung dengan ayahnya. Lalu memiliki anak, lalu atau perceraian. Perceraian juga mempengaruhi karir merumah. Ada pernikahan kembali maupun migrasi, pindah-pindah tempat tadi yang saya sampaikan. Atau komposisi rumah tangga yang lain, misalnya dia udah mulai masuk ke pensiun, atau anak-anaknya udah besar dan meninggalkan rumah sehingga ukurannya makin kecil. hmm, Biasanya karena dia pindah ke tempat yang lebih strategis, penghasilannya makin bagus, otomatis ukuran rumahnya dia bertambah karena aktivitas yang ada dalam rumah pun juga dia bertambah gitu ya. Apalagi kalau ada aktivitas lain seperti rumah produktif. Rumah produktif itu dalam rumah dia melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan hmm. yang dilakukan dalam rumah. Misalnya ada yang bikin belangkon. Nah, itu kan kadang ada di dalam rumah. Belangkon tahu kan? Ya, Topi yang orang Jawa itu. ya, Nah, ya. itu dia dia kerjanya di rumah, otomatis dia kayak ada workshop kecil. Atau dia pengrajin kulit. Dia juga di rumah kadang. Karena nggak punya workshop atau studio di luar kan, otomatis dia melakukan di rumah. Kalau rumah tangga ini melakukan aktivitas di dalam rumah, otomatis ukurannya ada tambahan selain jumlah anggota keluarga yang beraktivitas dalam rumah. Ya, jadi ternyata memang banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi dari karir merumah ini. Terus kalau kita kaitkan nih Bu dengan kebijakan, sebenarnya seberapa penting sih karir merumah ini kita pertimbangkan di kebijakan nih? Baik kebijakan di tingkat nasional ataupun kebijakan di tingkat daerah. Kalau kebijakan hubungannya sama supply, jadi kita bisa tahu berapa jumlah rumah tangga di Indonesia yang butuh rumah sewa ukuran studio, misalnya tipe studio itu tipe 18. Lalu rumah milik untuk keluarga kecil, misalnya keluarga kecilnya ukurannya tipe 36. Lalu kita juga tahu ukuran rumah tangga yang tipe yang sudah manula gitu. Tentunya beda ya jenis aktivitasnya dan ukuran rumahnya juga berbeda. Nah, ini mempengaruhi kebijakan dalam penyediaan rumah gitu. Jadi ragamnya pun juga makin banyak, programnya juga makin banyak.
sesuai dengan komposisi rumah tangga, sesuai dengan lokasinya, sesuai dengan karirnya misalnya gitu. Jadi ada kaitannya. Contoh ini, contoh lain ya, beasiswa untuk tempat tinggal buat yang sekolah master, otomatis jumlah beasiswanya itu disesuaikan dengan komposisi rumah tangganya mereka. Kalau misalnya keluarga kan kalau sekolah master tuh banyak kan udah mulai berkeluarga ya. Ketika mereka mulai berkeluarga, terus dia mulai nyewa rumah, otomatis beasiswanya berserta keluarga itu huniannya gitu. Itu kan pengaruh sama kebijakan kan. Lalu selain itu juga kalau kita tahu komposisi atau kebutuhan rumah tangga di Indonesia itu mayoritas rumah sewa, otomatis kebijakan dalam penganggaran jenis alokasi anggaran perumahan itu tidak hanya rumah milik, tapi juga ke rumah sewa. Itu juga sangat mempengaruhi. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara pasar penyediaan perumahan dengan preferensi kebutuhan rumah tinggal. Jadi ini berubah seiring jalannya waktu dan kebutuhan, mengikuti pertambahan usia, perubahan kondisi ekonomi, dan kondisi keluarga. Makanya pendekatan karir perumahan ini perlu memberikan pedoman, menjadi pedoman dalam menentukan rangkaian kebijakan penyediaan perumahan yang terjangkau. Kita tahu nih ternyata kebijakan sangat penting nih kalau kita mengimplementasikan pendekatan dari karir merumah, terutama dalam konteks kebijakan untuk penyediaan perumahan. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada belum sih inisiasi atau penerapan dari karir merumah ini dalam kebijakan? Ini contoh ya di RPJMN. Karir merumah merupakan suatu strategi dalam kebijakan pembangunan perumahan. Tentunya mempengaruhi target. Targetnya apa? Misalnya targetnya sekian rumah sewa yang akan dibangun di Indonesia, sekian rumah milik yang akan dibangun di Indonesia, ukuran rumah standar nasional. Itu contoh-contoh yang harus ditentukan gitu dalam kebijakan. Standar rumah layak huni pun juga mulai berubah kan, yang tadinya sarana prasarananya untuk satu keluarga untuk 2 orang, terus berubah juga untuk lebih dari 2 orang atau 4 orang, atau jika misalnya ada program keluarga jamak ya, atau multi-family housing, itu sangat mempengaruhi karena satu rumah lebih dari satu kakak itu bisa diterima di Indonesia gitu. Padahal saat ini belum bisa diterima. Itu hal-hal yang kira-kira bisa agak sedikit berubah gitu yang terjadi di kebijakan perumahan di Indonesia. Kalau contoh-contoh lain Bu terkait kebijakan yang bisa diterapkan konsepsi atau pendekatan dari karir merumah ini ada nggak Bu? Dan kira-kira kalau mau diterapkan subsidi nih, apa perbedaan dengan MBR tingkatan MBR yang lain? Iya, tadi disebutkan seperti rumah hak milik baik tapak maupun rusunami, subsidinya tipenya beda-beda. Jadi sesuai. Jadi ada 2 tipe subsidi. Yang pertama melekat sama barang atau rumahnya, yang satu lagi itu melekat pada rumah tangganya. Nah, dengan pendekatan karir merumah, itu subsidinya melekat pada orangnya. Seperti BPJS Kesehatan ya. Kita kan tergantung rumah sakitnya kemana kan, bukan ada di rumah sakit itu aja. Jadi itu BPJS bisa ketika kita bepergian ke satu tempat. Nah, itu kita bisa masuk ke sana menggunakan BPJS. Nah, perumahan juga seperti itu. Ketika dia pindah ke suatu tempat, otomatis subsidinya melekat sama orang itu. Ini contoh sederhana ya. Misalnya saya MBR. Lalu saya dapat subsidi dari harga sewa 1 juta per bulan misalnya, yang saya mampu membayar 500.000 per bulan. Yang 500.000 dibayarkan oleh negara misalnya. Ketika saya pindah ke tempat lain, ongkos sewanya jadi 700.000, otomatis negara membayar 200.000. Gitu kira-kira. Jadi melekat sama orangnya gitu ya. Selain itu juga ada faktor-faktor yang lain. Misalnya kalau pendapatannya sudah meningkat lagi, otomatis jumlah subsidi yang disampaikan juga mulai berkurang gitu ya, mengikuti kebutuhan. Jadi yang dijamin oleh negara adalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada jumlah kamarnya
status hunian, lalu institusinya seperti apa, itu juga harus dipikirkan ya, karena kita kebayang ya, kalau sekarang satu kementerian, ada Perumnas juga. Terus kita itu sebagai warga negara Indonesia, kalau mau pindah ke tempat lain itu kita harus cari agen, ya kan? Padahal tidak ada agen pemberi subsidi di kota-kota lain gitu. Padahal kita pindah. Biasanya yang dikasih subsidi kan cuman warga yang tinggal di kota itu, bukan orang yang pindah kan, karena sekolah gitu misalnya. Nah, kalau misalnya subsidinya itu melekat sama kita orangnya, kalau kita pindah ke satu tempat karena sekolah atau karena kerja, kita bisa bilang ke negara, saya menjual rumah saya mau beli rumah di situ. Karena rumah saya ada subsidi, jadi saya butuh bantuan subsidi di rumah tujuannya. Nah, itu. Jadi perlu institusi yang atau lembaga yang mengelola stok rumah ini atau subsidi rumah ini gitu. Jadi harus dikontrol ya sama pemerintah, bisa pakai gaya swasta, bisa supaya lebih dinamis gitu kan. Yang bisa dikontrol mulai dari harga, lokasi gitu. Itu kira-kira ukuran rumah gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Tia. Jadi tadi banyak sekali ya insight-insight yang kita dapatkan dan kita jadi lebih tahu nih. Dan yang perlu kita garis bawahi ternyata pendekatan karir merumah ini penting nih untuk dipertimbangkan dalam kebijakan baik dalam tingkat daerah sampai tingkat nasional. Dan tadi juga udah dijelaskan nih sama Bu Tia, implementasi dari kebijakan terkait yang sudah menerapkan pendekatan karir merumah ini secara lebih detail. Dan tadi juga ada catatan bahwa cukup penting kalau kita mempertimbangkan adanya suatu semacam lembaga khusus untuk mengakomodasi terkait subsidi perumahan dan yang mengatur secara terintegrasi. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video kita. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu lebih dalam atau mau bertanya tentang karir merumah topik kita hari ini, bisa langsung tulis pertanyaannya atau kita bisa saling berbagi informasi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.